Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama-sama merenungkan tentang 3 ciri visi dari Allah. Berapa banyak dari kita suka berkata tentang visi, tapi apakah visi itu betul-betul dari Allah ataukah hanya ambisi semata? Mungkin juga berisi cita-cita atau keinginan yang menggebu-gebu karena kita melihat sesuatu yang perlu dikerjakan di kemudian hari. Lalu apa ciri bahwa visi itu dari Allah? Karena visi yang sejati, meskipun orangnya sudah meninggal dunia, tapi visinya akan tetap berjalan. Visi tidak berhenti meskipun ada penggantian generasi. Visi dari Allah itu akan dipelihara oleh Allah sendiri. Nah, kita akan membaca satu bagian dari Yeremia pasal yang ke-33 di ayat yang ketiga untuk menemukan 3 jawaban tentang visi yang dari Allah. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saat ini ditulis ada satu persoalan yang sedang dihadapi oleh orang-orang penerima surat ini. Siapakah mereka? Yaitu janji Tuhan kepada orang Israel, yaitu kerajaan utara atau orang Yehuda, kerajaan selatan, yang sedang menghadapi persoalan hidup yang begitu berat. Mereka sedang dalam pembuangan di Babel. Oleh sebab itu pada waktu mereka sedang terdesak, pada waktu mereka terjepit, maka Allah menghibur melalui Nabi Yeremia. Dan melalui bagian ini kita bisa merenungkan 3 hal menarik tentang 3 ciri visi dari Allah. Saya beri singkatan menjadi JBU, seperti seringkali orang berkata Jesus bless you. Tetapi bagian ini, yang pertama, apa 3 ciri visi dari Allah? Yaitu jelas. Perhatikan di ayat yang ketiga bagian atas berkata sebagai berikut. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Nah, yang pertama, jelas. Bagaimana caranya kita tahu itu dari Allah? Kita berdoa, kita berseru, kita minta kepada Dia, maka Allah akan menjawab dan memberitahukannya kepada kita. Itu sangat jelas, bukan kira-kira, bukan cuma perasaan. Saya harusnya kerja seperti ini. Apakah betul dari Tuhan? Maka itu jangan terlalu cepat-cepat mengambil keputusan bahwa apa yang kita kerjakan visi dari Allah. Mungkin hanya semangat pribadi semata. Visi dari Allah itu jelas, karena Dia yang punya visi. Dia memberitahukan kepada siapa Dia mempercayakan visi itu untuk dijalankan. Dia tahu sekali bahwa orang yang menjalankan visi ini bukanlah orang sembarangan, tetapi Dia begitu yakin, yaitu Allah begitu yakin orang ini bisa melakukannya. Dan yang kedua, ciri visi dari Allah adalah besar. Perhatikan bagian itu berkata sebagai berikut. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Visi dari Allah itu besar karena akan berkarya, bekerja sepanjang masa. Orangnya boleh sudah mati, tapi visi tetap berjalan. Kenapa? Karena program Allah. Maka dari itu kalau orang menerima visi dari Allah, kelihatannya begitu menakutkan, begitu mengerikan. Kenapa? Berat sekali, kan sesuatu yang besar. Maka jangan takut. Kenapa? Kalau orang menerima visi dari Allah, dia tidak akan kuat, tapi Allah akan memampukan dia. Visi dari Allah yang bertanggung jawab adalah Allah. Tapi kalau cuma ambisi kita, keinginan kita, pikiran kita, cita-cita kita, maka kita harus berjuang mati-matian untuk menuntaskan apa yang sudah menjadi keputusan kita. Oleh sebab itu visi dari Allah itu besar. Namun demikian, Allah tidak pernah meninggalkan kita bekerja sendirian. Karena Dia tahu kalau kita bekerja sendirian, kita tidak mampu untuk menyelesaikannya dan tidak akan bisa meneruskan kepada generasi yang kemudian. Dan yang ketiga terakhir, apa ciri visi dari Allah?
Di ayat yang ketiga tadi dikatakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yang terakhir ketiga adalah unik. Visi dari Allah itu khas, khusus, sangat spesial. Tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Kenapa? Karena dari Allah. Dan Allah berkarya melalui orang yang dipercayakannya. Mungkin itu saya, mungkin itu saudara. Maka tentu unik. Banyak orang tidak paham, banyak orang tidak mengerti kenapa harus melakukan seperti itu, mengapa harus merintis gereja seperti ini, mengapa terus harus memberitakan Injil di keadaan yang seperti ini. Karena orang-orang yang bersama dengan Allah, dia tahu apapun yang dia kerjakan, tentu Allah tidak pernah membiarkan dia seorang diri. Kalau hari ini kau sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, Allah bisa bekerja. Jangan merasa minder, jangan merasa bukan siapa-siapa. Tidak gampang putus asa. Kenapa? Karena Allah bisa berkarya luar biasa. Berdoalah, minta visi dari Allah, supaya dia akan memberikan kepada kita. Pertama, visi itu jelas. Yang kedua, visi itu besar. Dan yang ketiga, visi itu akan unik. Dan ketika kita dipercaya untuk melakukan visi dari Allah ini, maka orang akan melihat sesuatu, mungkin perilaku kita yang aneh, itu akan terngiang-ngiang terus. Bahkan pada waktu kita ke kamar mandi, pada waktu kita berada di atas gunung, pada waktu kita kemanapun juga, kita akan teringat dengan visi tersebut. Tanda petik, seperti sedang terintimidasi oleh visi. Karena visi yang betul-betul akan dikerjakan, yang akan dipelihara oleh Allah, itu akan mendarah daging. Bahkan orang itu rela mati demi visi. Itulah visi dari Allah. Maka kalau kita sedang mengerjakan visi dari Allah, jangan kita mundur. Kita tidak pernah sendirian. Kita punya pemilik visi. Dan kita adalah orang yang akan mengerjakan visi tersebut. Maka dari itu, kiranya firman ini akan menguatkan, meneguhkan kita. Mungkin engkau sedang merintis sebuah gereja besar, bekerja untuk sebuah yayasan, engkau sedang ingin penjangkauan jiwa-jiwa. Berdoalah. Kalau Tuhan mengerjakan sesuatu melalui kita, akan jelas, akan besar, dan akan unik. Salam hati gembira.